Hello bos, kembali lagi di Podcast Bos bersama dengan gua Monda dan gua Adrian. dan kali ini kita akan ngobrol dengan Francesco Loge, Selebgram yang sukanya itu galau. Francesco Loge. Katanya suruh diem. Ya udah mulai. Udah mulai. Ini udah mulai. Nggak jelas gimana sih. Udah mulai. Udah mulai. Kedatangan tamu spesial hari ini Apaan? No. seorang politik. Saya Politikus. karetnya satu, nggak dua. Apanya? Karetnya satu, jadi nggak spesial. Jadinya nggak spesial. Kalau karetnya 2 spesial. Spesial. Pedas. Pedas. Kok suara lu jadi gini sih? Jadi keren gitu? Iya. Apaan sih? Nggak jelas. Oke. Ya, Jadi Wah jijik banget gua anjir. gue udah dekan deh. Kok deg-degan? kok deg-degan anjir? Nggak tahu. Ya lanjut ayo. Kita Iya. mau bahas apa ini? Biasa tentang lu lah. Iya. Lalu kita. Jadi Jokowi gimana? Aduh, saya tolong. Saya nggak punya backingan. Nanti ada tukang bakso ini. Oke. Terus? Lu sekarang sibuk apa? Sibuk nggak jelas. Melupakan yang lama. Sibuk meratapi nasib. Kenapa merata? Nasibnya kenapa? Nasib anjir. Ya begini-begini aja lah. Kan nggak dipecat kan? Enggak. Ya duit, Project juga masih banyak kan? Iya. duit sih banyak. Duit Cuman banyak ya? nggak- Sombong. Nah, terus. Buat apa duit banyak tapi kamu nggak punya pulang? Ya, Nggak iya. punya. Tadi bahasan di warteg tuh. Masa sih? Nggak Iya. punya. Nggak punya Iya. yang kamu tuju gitu kan buat apa? Oh Anjay. my god. Kok suara gue enak ya? Iya. Enak lah. Awas becek. Ya. Nggak jelas. Eh, Terus apa lagi? Gila. Gue kagum banget ya. Hmm. Sisko sampai datang ke sini ya kan? Susah loh kontak dia. Iya benar, susah banget. Saya macam apa aja saudara-saudara. Bener, tapi susah banget kontak dia nih. Kontak yang satu ini nih susah. Tapi buat teman-teman yang di sini yang belum kenal Francesco, ya, dia ini punya Instagram. Ya. Swipe Yang up. berapa followernya bro? 15.000 saja. Wah, 15.000 yang aja. bisa udah swipe up ya? Yoi dong. Yo. Bisa swipe up. Bangunnya berapa lama tuh Instagram? Dari 0 sampai 15.000 2 tahun. Cepet 2 juga tahun. Pak, 2 tahun. Sekarang sih karena nggak pernah konten jadi stuck. Karena nggak bisa jalan-jalan, sibuk cari duit, Memang kontennya apaan sih di Instagram? travel dikombinasikan dengan puisi. Karena kalau banyak orang nggak sadar sih sebenarnya konten gue tuh pasti tentang travel. Yup. Kebanyakan orangnya pasti nggak ada belakang dan selalu sendiri. Kenapa tuh? Iya, itu gua. Jadi lu selalu ngadep belakang, ini kan ngadep depan. Enggak. Gue selalu motoin orang, gue nggak pernah fotoin orang. Karena satu sisi gue nggak pede, Oke. kedua kalau gue berekspektasi orang fotoin gue pasti jelek hasilnya. Oh Jadi gitu. mending- Karena lu fotografer ya Pak? Karena mendingan gue yang fotoin orang dan Iya. hasilnya pasti bagus. Tapi lu ngawalinnya waktu itu dari mana? Kenapa lu bisa milih fotografi? Yap, dan lu ngembangin Instagram lu. Enggak, sebenarnya sih start awalnya gue dari nulis. Gue dulu kalau pada tahu gue user Tumblr. Oh Tumblr. Iya. Itu yang buat minum. Tumblr kan? Bener kan? Betul. Enggak salah sih. Nggak salah. Terus. Bener. Dari pertama ngeblok dulu punya blog. Emang karena apa ya? Gue doyan baca novel sih sebenarnya. Iya. Ya punya Kalau mimpi, mau ngerokok aja. punya mimpi untuk apa ya? Menjadi seorang novelis waktu itu dan dikombinasikan dengan jurnalis waktu itu sebelum saya tahu ternyata gaji jurnalis itu Kecil. ya bukan saya nggak menyebutkan ya saudara-saudara. Ya udah ngakuin aja, gue juga iya, gue tahu itu. Kan dia ini sama komunikasi. Iya, cuman dari situ akhirnya Makanya dia sekarang komunikasi antar jin. Ngambilnya. Lebih besar dan tidak kena PPH. Ada AdSense lagi. valid. Gitu. Balik. Cuman ya karena dulu akhirnya muncul satu platform namanya Instagram. Terus awalnya sih isi Instagram gue isinya selfie doang. Selfie lu.
Ya iyalah. Lah katanya nggak suka difotoin. Awal-awalnya maksudnya kan kayak aplikasi apa nih isinya gitu. Maksudnya foto-foto bareng sama teman-teman. Jarang sih gue foto sendiri gitu tuh. Nah, terus Sampai satu titik gue masuk UKM fotografi di Telkom. waktu kuliah. Yes, semester 3 kalau nggak salah. Oh, kuliah di Bandung ya. Telkom. Yoi, Terus di Telu. Masuk di situ akhirnya gue bilang sama nyokap gue mau beli kamera. Nyokap gue bolehin, tapi uang jajan gue di Bandung dipotong karena buat nyicil itu kamera kan. Jadi gue beli itu bukan langsung jebret beli, nggak. Gue tiap bulan dipotong 300.000 dari uang jajan gue 2 juta. Jadi 2 bulan gue cuma gue sekitar 2 tahun lah gue bayar ke nyokap gue 300.000 setiap bulan. Ya uang jajan gue dipotong ya buat gue beli kamera pertama gue tuh. Dari situ terus gabung beberapa komunitas di Bandung dan meledak. Tapi lu waktu pas dibeliin kamera lu udah bisa foto? Belum. Benar-benar dari nol ya. Kenapa ngambilnya kamera? Kan orang-orang zaman sekarang kan banyak kan, "Mak, beliin gua mobil dong atau motor." Tapi lu kamera? Bisa aja gua satu kalau waktu itu gua mau beliin mobil di rumah gua masih ada sebenarnya. Maksudnya waktu itu mas bokap gua masih ada. Ya gua kalau misalnya mau mindahin itu mobil ke Bandung sih waktu itu bisa. Cuma maksud gue Bisa, ya? buat apa gua bilang kayak udahlah mendingan motor aja. Terus gue seneng sama visual sih waktu itu lagi giat-giatnya belajar Photoshop, belajar Adobe segala macam lah, akhirnya mencemplungkan diri ke fotografi dan ya berawal dari situ 2015. Tapi kan ngawalin kayak gitu susah ya. Maksud gua orientasi lu adalah hobi. Enggak, orientasi gue dulu awalnya tuh gue motoin karena dulu gue waktu itu di hire, waktu itu gue ikut kepanitiaan di kampus. Jadi seksi dokumentasi. Oh, kira Enggak ada. rohani. Nah, dari situ awalnya kan orang tuh bingung mau ngisi. Biasa kan orang kalau di waktu itu kan Instagram baru-baru awal banget lah, maksudnya baru belum se-booming sekarang tuh. Bikin Instagram kepanitiaan. Terus bingung nih mau ngisi konten apa, masa isinya kontennya desain-desain doang. Akhirnya itu gua anak 2014, anak maba. Gua ngefotoin muka-muka senior yang lagi ekspresif gitu. Ada yang lagi melet, ada yang lagi merem gitu. Nah dari situ nama gua boom di 2012 di kampus lu. Di kampus, di jurusan gua. Maksudnya kayak ini anak siapa nih? Kayak adminnya siapa nih, kok foto-fotonya bisa dibilang unik gitu loh. Maksudnya gue dapetin momen yang kayak mereka melet lah, mereka lagi bercanda segala macem, dan orang-orang nggak tahu kalau gue di balik situ. Akhirnya mereka mintain foto, terus gue juga rajin nge-share foto-foto panitia di grup. Boom dari situ gue kayak diajarin, udah lu sini aja belajar foto sama gue, sama senior sih awalnya. Dari situlah gue start, terus beres kepanitiaan gue kayak keren nih kalau main nenteng-nenteng kamera nih. Lalu gue mutusin masuk jurnalis kampus, terus gue masuk komunitas fotografi, bukan komunitas fotografi sih, komunitas Instagramer di Bandung. Boom. Dari situ nama gue, bukan nama sih, gue juga bukan siapa-siapa sih, maksudnya angka itu terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dan terus masuk ke endorse, sampai dapat endorse itu pertama kali gimana? 2015. Gue start itu di zaman orang belum kenal endorse tuh, gue udah dikirimin barang. Dikirimin Daniel Wellington. Dikirimin banyak macam banget. Dari Daniel Wellington sendiri. Yes, orang yang ngontak gue personal via WhatsApp, via email waktu itu. Gokil. Terus dapetin segala macam. Ya udah, maksud gue dari situ gue belum narikin duit. Gue cuman waktu itu kan zamannya ya udahlah, ngapain lah. Gue lagi seneng terima barang gitu. Sampai akhirnya ya udah mulai diduitin di 2016. Mulai berani ngambil beberapa job, kayak ada yang berapa tuh? Start dari berapa tuh? Apa nih, rate atau rate foto apa rate Instagram? Rate foto. Kalau foto sih waktu itu gua beda ya, rate foto sama Instagram ya? Beda dong. Oh gitu. Kalau foto kan waktu itu ada yang nawarin, ada yang pengen prewed tapi budgetnya terbatas. Yang gue bilang budgetnya berapa? Gue bilang gue akan adjust di situ. Budget gue cuman 1,7. Ya udah gue bilang 1,7, ganti pakaian cuma boleh 3 kali. Foto gue edit 10, gue gituin. Oke, kita deal, udah gue dapat dari situ. Dan itu terus nggak terus-terusan, cuman sesekali doang. Cuman dari situ. Kalau Instagram? Wah, nggak enak kalau sebut harga, bos. Kan dulu. Jangan yang sekarang. Sekarang kan pasti udah beda lah. Nggak, dulu mah sekarang lebih turun karena gue malas ngonten. Jadi gitu. Gue ngonten kalau niat doang. Dulu sih gue satu kali foto, waktu itu belum ada story ya, satu kali foto tuh 1,5 juta. Wow. Gue bisa ngumpulin duit dari situ sebenarnya waktu itu. Cuman
apa ya, kayak udahlah masih ada duit dari orang tua juga kan waktu itu. Gue orientasi gue bukan duit waktu itu, karena gue seneng foto aja, gue seneng jalan-jalan, gue seneng ngelihat matahari, gue seneng ngelihat sawah, gue seneng ngelihat kebun teh kayak gitu doang. Bukan orientasinya bukan ayo nyari duit, enggak, orientasinya lebih karena gue seneng jalan-jalan doang. Yang lu paling unik waktu pas ambil momen foto tuh kapan? Yang lu masih ingat sampai sekarang lah perjuangannya tuh yang gila. Gua ke Pangalengan tuh kebun teh. Ada satu spot khusus, sekarang sih udah viral. Spot foto itu yang namanya Instagram, gitu namanya Pangalengan lah, itu kebun teh view dari atas banget kayak di Eropa gitu. Pangalengan bukan gunung ya? Pangalengan. Pangalengan kok bener. Pangalengan ya? Lupa gue, Pangalengan Pangalengan bener Pangalengan. Gue datang ke sono, ekspektasi gue tuh gue berangkat dari Bandung jam 3 pagi. Berapa lama? 2 jam naik motor. Oke, terus Dapet nyampe sono istirahat, terus minum segala macam istirahat, nungguin sunrise karena di situ momen sunrise terbaiknya di Bandung. Oke, terus 6 jam 5.30 hujan. Hujan saudara-saudara, saya berangkat jam 3 dan hujan. Lu udah duduk di mana? Nggak ada, gue cuman duduk, gue cuma bilang, gue menung aja ya. gue merenung, gue liatin ke langit, gue bilang, Tuhan gue capek lo, gue bilang kayak gitu. Jam 3 pagi gue buat ngonten. Tapi ajaibnya 6 sampai jam 6 tuh masih hujan. Jam 6 itu berhenti, hujannya reda, 6.25 sunrise. Tapi cuma 5 menit. Tapi dapat 6.30 hilang. Langsung hilang. Dari situ momen terbaik sih. Ya begitulah. Jadi ada effortnya juga. Gue pikir cuma foto-foto kan. Iya, yang kan kita nggak tahu ya, awam ya. Apalagi gua nih. Ya. Banyak orang bilang cuman Instagram ya enak banget ya, lu dapat duit dari Instagram cuman foto-foto doang. Iya benar. Ya kan, Itu menurut lu gimana tuh? Ya, kalau udah gede sih enak. Cuman orang kan nggak tahu kalau gua harus bangun subuh, gua harus nggak tidur, gua harus naik motor berjam-jam. Sampai sekarang kan gua cedera bahu kan, bahu kiri gua ototnya agak tegang karena gua kelamaan naik motor. Jadi waktu itu Sampai sekarang semester 5 tuh gua mengabaikan kuliah. 7 matkul gua nggak ada yang A. 7 matkul gua rata AB. Karena di setiap semester gue punya janji ke diri gue sendiri harus A. Tapi karena gue lagi seneng itu gue AB semua. IPK gue sih dia nggak seneng aja masih tetap B. enggak, maksudnya ya gue punya standar untuk urusan pendidikan gitu. Maksud gue harus ada A gitu. Ketika teman-teman gue A, gue bener rata AB semua itu. Satu yang C kalau nggak salah, itu gue gila banget, kayak aduh IPK gue jatuh banget. jadi berapa tuh? 3,38. IPK jatuh aja 3,8. Jatuh banget. Iya kan jatuh. Gue gampar deh. Terlalu tinggi kan standarnya. 38 atau 377 kan? 378 waktu itu jatuhnya. 378. Dari itu dong yang 378. Beda dong. Soalnya dari 3,8 389. Ya. Jatuhnya ngedrop banget gua. Dari dulu pinter emang dia. Kerjanya cuma tidur doang. Iya. Ya tidur doang, main HP udah gitu doang. Enggak begitu saudara-saudara. Enggak belum itu. Bener itu. Valid. Kenyataan. Ya begitu. Akhirnya gue sibuk main. Gue dalam seminggu tuh bisa 4 hari bolak-balik Bandung Lembang buat konten doang. Ya ngebuk cari curug yang lagi ini yang orang-orang nggak tahu, cari gitu bareng-bareng aja, janjian di mana ketemuan kayak gitu. Karena gue orangnya doyan bacot kan, akhirnya ya gampang masuk ke lingkungan yang kasarnya gue nggak tahu tuh mereka siapa gitu. Kenal dari Instagram aja, follow diajak main, ya yuk gitu. Cuma ada yang nge-DM, ayo tolong mau main kesini nggak, ntar mereka senang karena gue fotoin. Yaudah ayo, gue jalan aja, gas. Ongkos bayarin? Enggak. Oh enggak? Gue nggak pernah, gue tuh apa ya, bukan nyari duit sih awalnya, karena emang gue seneng jalan-jalan aja. Kan gue udah bilang, gue hidup di satu pulau kecil di Indonesia, namanya Batam. Kalau kalian tahu saudara-saudara, 15 tahun gue hidup, gue nggak pernah kena gempa, nggak pernah kena bencana alam, Nggak pernah kena banjir. dan tujuan gue Pernah kena banjir. yes. Dan tujuan gue pindah ke Pulau Jawa adalah gue mau merasakan gempa, dan gue merasakan itu saudara-saudara. Serius. Keri ya. Impiannya keri. Karena aneh, Batam tuh pas waktu zaman Singapura gempa, Batam enggak. Karena enggak kena jalur api, cincin api enggak. Jadi gua kepo aja kayak
Enak kali ya kalau ngerasain Buset. bencana alam. Waktu itu. Kasihan lo teman-teman kita yang kena gempa lo. Ya enggak gitu saudara-saudara. Pak. Jangan dibawa kayak gitu opininya dong. Ya dari situ akhirnya Lu seneng gempa jadi? enggak gitu. Lo dong. mendoakan ada gempa Enggak dong. di Jakarta doang khususnya. Ya gue sih. Enggak. Gimana maksudnya? Ya intinya gue bolak-balik Bandung Lembang setiap hari, hampir setiap hari tuh. Dalam seminggu bisa 4-5 kali lah gue ke sono. Hari Senin misalnya kuliah gue pagi. Ya udah gue berangkat abis kuliah jam 9 gue langsung cabut ke Lembang, pulang jam 5 sore buat konten aja. Setelah dari situ ya udah akhirnya membesar. Tapi makin sering konten ya waktu itu ya. Waktu itu rajin konten sampai ya akhirnya gue bisa beli lensa sendiri, beli lensa awal ecek-ecek doang sih. Ya udah dari situ sih akhirnya seneng aja. Gue melakukannya hanya karena gue seneng. Terus achievement apa yang pengen lu capai nih tahun ini? Ke Labuan Bajo dan ke Jepang. Tapi nggak jadi. Yang belum karena COVID kan. Iya. Kalau nggak ada COVID Pasti saya berangkat. ya. Harus kedua itu ya. Salah satu sebenarnya. Sebenarnya tujuan besar sih ke Jepang. Karena Kenapa gue Jepang? budaya. Gue mau belajar budaya. Gue mau Budaya apa maksudnya? Budaya Jepang. tertib. Beda. Saya tahu pemikiran Anda. Jangan Anda giring ke sana. Saya pengen ngomong kenapa? Langsung saya cut di situ. Iya. Tertib ya. Tertib Nah, ya. karena tertib. gue tipikal orang tidak bisa melanggar sesuatu. Kalau dari zaman gue dulu di seminari sampai sekarang, Enggak lu ngelanggar lu bawa HP. Iya. tapi gue nggak pernah telat. Lu ngerokok? Enggak, tapi nggak ketahuan. Berarti kan ngelanggar. Iya, maksudnya dalam arti Nonton bokep? iya. Iya. Jangan dibuka dong. Aduh, branding saya udah bagus ini ya. Hancur. Iya, dari gue nggak suka telat. Gue suka dengan keteraturan. Gue suka dengan dunia yang perfeksionis. Gue suka tertata. Gue suka rapih segala macam. Gue mau belajar sesuatu dari Jepang sebenarnya. Tapi tujuan ke sono ya memang jalan-jalan. Cuman ya itu gue pengen ke sono doang buat belajar. Lebih karena belajar sih, mengenal budaya. Itu mimpi yang tidak tercapai di 2020 karena semuanya udah achieve kecuali itu. Gila. Hebat banget. Umur 23, enggak 63. 25 maksudnya. Rambutnya putih. Tapi tadi ceritanya gimana yang lu sakit lambung? Itu cerita harus ceritain, bro. Ini gimana? Jadi gini, saya kan stres. Ini ngomongin umur nih di sini. Nah, ini lucu nih. Sebenarnya umur 25. Nah, Saya stres, jadi ngecat rambut lah. Jadi seperti ini yang kalian lihat. Injae, Apaan tuh? Korea Apaan tuh maksudnya. artinya? Nggak nonton startup lu ya. Enggak nonton. enggak. Catat. Terus. Ya intinya gue stres, bukan karena Korea sih, karena gue stres aja, gue capek. Gue pengen buang-buang duit lah waktu itu dan gue menyesal sebenarnya. Karena mahal maintenance-nya. Gue cat rambut warna putih, terus gue asam lambung, diare dan muntah-muntah. Gue lah ke puskesmas di Kelapa Gading, duduk mau tensi darah, Pakai masker. pakai masker dan Iya. kacamata saya yang besar ini, kacamata orang tua. Ibunya syok. Kenapa bu? Saya pikir bapak umur 65 dari mana? Iya tadi saya mau saranin bapak minum kalsium biar nggak osteoporosis, jangan bandel. Gue kayak enggak bu, masih 25 gue gituin. Jadi ya saya masih 25 kok. Bener nih, masih 25 sisanya. Panjang dong 50, amin ya Tuhan. 25, 24, 23. Jangan dong. Masih mau mengejar beberapa target dalam hidup. Apa lagi targetnya emang? Dan lu kan udah Sekarang kan udah. perusahaan besar gitu kan. Enggak, kecil biasa aja. Kecil ya? Sekarang kan malah nambah ke gaming kan Iya. sekarang. Kalau ngomongin target gue cuman satu. Gue bisa beli bacot orang pakai duit gua. Gila. Contohnya gimana tuh? Saya bacot banget nih. Gue bayarin bacot lu gitu. Yoi. Gitu ya. Itu Karena apa ya? Gue kesel sama orang yang FYI gue tuh paling sering diremehkan sama siapapun. enggak, apa kita enggak? Sama lu, tapi
dari keluarga gua, dari lingkungan gua waktu itu gua diremehkan mulu. Terus Diremehkan dalam arti bukan konotasi gimana, gua ngerasanya gitu, cuman kalau orang lain nangkepnya gitu ya gua nggak tahu. Dari kakak gua adalah seorang superstar pas SMA, ketua OSIS, juara umum, dan terkenal di mana-mana waktu itu. Sampai akhirnya lulus, lalu kuliah, dapat predikat cum laude. Wow, saya tertrigger. Gue diremehkan karena ya gue bukan apa-apa, gue bukan apa ya, bukan sesuatu yang spesial waktu itu. Sampai akhirnya gue janji sama diri gue sendiri kayak, fine, mari kita buktiin aja nih. Dan banyak lah dari begitu ya ke keluarga, maksudnya mungkin waktu itu ya, cuman gue nggak tahu kalau sekarang. Pas kuliah juga, karena kan kuliah itu gue fokus sama teman-teman circle gue doang. Gue jarang banget nongkrong sama laki-laki. Gue punya sahabat baik ada 6 orang, itu cewek semua. Ya karena gue tahu nih mereka yang bisa ngedrive gue untuk dapat IPK tinggi. Ya, makanya gue bilang IPK gue tuh semester 1 tuh hampir 4, 3,95. Karena ngedrive dari mereka juga waktu itu. Gue tuh solo player dulu, awal-awal gue solo player banget. Gue nggak peduli apa kata orang nggak suka sama gue bantai. Dari situlah ya gue diremehkan kayak, apaan sih lu, kok cowok begitu, kok cowok mainnya apa cewek mulu. Terus kayak pas gue lagi bangun Instagram gue dengan gue nulis puisi segala macam, apaan sih lu, kok cowok mainnya kayak gitu. Kata siapa? Yang meremehkan gue. Oke, terus. Tapi ya gue kayak, ya udah, emang kenapa sih, emang cowok nggak boleh nangis apa? Lau kan masih manusia, bukan robot, bisa pakai tombol on off. Gue sih mikirnya gitu. Sampai pada satu titik ketika nama saya sudah 15.000, tahu-tahu DM masuk, tolong dong, boleh nggak dibantu promote? Kamu siapa? Saya balas dulu yang ngeremehin lu gitu. Oh, serius, gue jawab. Seriusan? Gue gituin. Gak gue balas DM-nya. Katanya balas tadi, kamu siapa? Beberapa yang gue balas. Oh gitu? iya, kenapa? Enggak, boleh tolong bantu ini nggak? Gue read doang. Lalu siapa? Oke. Sorry bos, you're not on my level. Oh, Serius, gue kalau misalnya gue orang baik sama gue akan balas kebaikan mereka dengan sebegitu besarnya ya. Tapi kalau udah ngeremehin gue, kelar loh. Sampai sekarang gue ngelakuin itu, maksudnya wah gue dulu diremehin banget lah, gue kayak bukan apa-apa. Sampai sekarang maksudnya ya gue posting dengan apa ya, nge-flexing barang-barang yang gue punya di Instagram tuh, kayak orang-orang kayak, hidup lu enak ya, emang enak, terus kenapa? Langsung gitu deh. Iya. Nggak pakai nggak usah, kan orang ada yang nggak enak kan. Emang kenapa gue gituin? Langsung gitu. Terus biasanya balasannya apa? Nggak dibalas? Enggak. Pas waktu itu gue pas beli PS4, orang-orang heran, lagi pandemi hemat, gue beli PS4. Gila ya, banyak duit lu sekarang. Iya dong, kenapa emang? Sirik ya? Oh, langsung selesai. Selesai. Tapi itu lu jawab seperti itu ke orang-orang yang Tertentu doang. Ya, nggak semua. Nggak semuanya ya. Paling sama temen doang bercanda juga ya. Nggak juga. Gue Jarang kok, cuma maksudnya gue seneng aja kayak dulu ngeremehin gue. Sampai sini ya, saya itu sorry. Waktu itu adalah dulu yang ngeremehin gue banget. Dulu gue masuk salah satu UKM. Ya intinya gue dulu takut cedera banget. Dulu gue salah satu player futsal di SMA. Gue masuk UKM, terus gue takut cedera. Jadi gue nggak totalitas banget lah main bolanya, atau nggak totalitas banget. Nggak kayak dulu. Tetap kiper. Tetap kiper. Nah, terus Wah, bener-bener itu kalau gue jadi kiper, nggak tahu yang diincer tuh muka gue mulu, bener-bener. seriusan lu? Iya nih, yang nggak tahu ya, feeling gue sih kayak gitu. Makanya gue kayak, biasanya kiper kan pakai kacamata kan lu biasanya. nggak, waktu itu gue lepas. Oh iya, oke. Tapi yang kayak kerasa gue diincer tuh muka gue banget. Ya gue nggak tahu tujuannya apa, cuma ya udahlah. Saya waktu itu ya gue kayak, apaan sih gitu. Siapa? Dianya. Gue nggak mau nyebut nama. Terus satu yang apaan sih? teman gue yang ngeremehin gitu loh, kayak, apaan sih cowok kok begitu kok, segala macem. Oke, terus. Sampai pada satu titik teman gua yang lainnya nih nge-insta story, doi jadi quote di bawah gua ketawa. Di bawah gua. Di bawah lu dalam arti dia ngapain? Pekerjaannya. Oh gitu. Terus Gua ketawain. Serius, gua sampai bilang, Tuhan maaf gua ketawain orang jahat, tapi gua bilang gua kayak seneng aja. Ini pembalasan coy. Gua sampai bilang kayak, haha, di bawah gua aja belagu. berarti kalau semua orang di bawah lu ketawain? Iya, yang remehin gua. Yang remehin. Terus Gue mau bilang kayak sumpah itu pas gue liat Insta story, terus kayak gue ketawa sendiri kayak, oh gue kayak mampus, gue gituin. Jahat sih, cuman kayak apa ya, ketika rasanya lu direndahkan terus-terusan dan lu balas dengan pencapaian lu, seneng aja lihat orang
merasa kayak, wow sekarang lo di atas ya. Emang kenapa? Gue ngebuktiinnya bukan ngebuktiin kayak gitu. Ah gampang lah. Makanya gue bilang gue mau ngapain aja ngebuktiin ke orang mah gampang. Berapa banyak orang ngeremehin gue dari dulu. Dari gue nggak dikatain nggak bisa apa-apa lah, goblok lah apa segala macam. No. Dari kecil. Dari kecil. Nggak dari kecil sih maksudnya. Dari semenjak kuliah. Parahnya sih kuliah. Dari gue ya udah terus kenapa kalau gue nggak bisa apa-apa? Ya udah sih. Begitu. Itu ya ternyata kehidupan kampus. Ya gue nggak pernah ngampus bro, nggak pernah ngampus normal. Bukan, gue lebih ke arah kayak apa ya? Tapi mungkin orangnya juga lah, nggak semuanya kali. Ya emang gak semuanya, cuman seneng aja ngelihatnya. Kalau ya jahat sih maksudnya. Gue memakai kata-kata Reza Arab sih. Lu boleh sombong kalau lu mampu. Kalau lu nggak mampu nggak usah sombong. Gue mampu kok, gue di atas mereka. Gue lulus 3,5 tahun, IPK gue 3,75. Predikat pun top. Gue cuman punya masa jeda dari gue lulus sampai punya kerja tuh 3 hari. Even bahkan sebelum lulus gue udah kerja. Dan ketika itu gue langsung ditawarin di salah satu perusahaan otomotif di Jakarta 3 hari setelah gue lulus. Perusahaan otomotif terbesar. 3 hari. Lu nyari kerja? Sorry bos, gue dicari. Wow. Gue kehidupan lo keras banget ya. Ya begitu, maksud gue orang nggak tahu kayak ya gue orang-orang kayak ngelihatnya kayak segala macam. Oh enggak, gue kerja keras. Gue kayak ketika orang-orang lulus seneng-seneng, gue tanggal 27 Januari itu setelah SKL gue keluar, gue langsung cari job desk job fair kemana-mana. Ya gue cari aja kemana-mana. Jam 6 pagi gue dari kampus gue ke ITB segala macam. Itu setelah lulus. Setelah lulus. Ya nyari, maksudnya ya gue tuh pengen ngerasa experience gue jadi ini loh. Jadi apa? Jadi Job orang pencari kerja gitu loh. Ya? Walaupun gue tahu nih kalau misalnya gue minta bokap gue waktu itu pun, bokap gue punya channel tapi di rumah. Tapi gue punya prinsip gue nggak mau pulang. Gue mau cari kerja sendiri. Oh di aja. Batam maksudnya? Ya sampai akhirnya pokoknya setelah gue wisuda, gue cuman punya waktu itu gue karena masih di salah satu perusahaan masih kontrak. Begitu gue bilang gue masih punya kontrak, tanggal 1 Mei baru keluar, baru bisa kerja full nih, gue gituin. Mau nggak? Ya udah kita tunggu. Dia nunggu lu ya jadi. Yes. Gila. Keras banget hidupnya. Gokil. Orang nggak tahu kalau ya orang-orang cuma lihat kayak gue seneng-seneng aja. Ya elah bos, gue direndahkan diinjak orang berapa kali. Dianggap homo. Hehe, nggak pernah kan lu dianggap homo, ditawar. Gue ditawar cuy. Ah seriusan lu? Beneran? Berapa harga? Ya di salah satu platform sosial media lah. Waktu gue ngomongin apa, tau-tau ada yang nge-DM. Lu beneran gay? Hah? Gue kayak, tapi dia bercanda apa serius? ya nggak tahu, dia ternyata belok. Oh gitu. Gue bukan homofobik ya, cuman gue kayak shock aja. Wow, gue dikira homo men. Even sama orang-orang juga gue kayak, lu kok nggak pernah main sama cewek sih segala macem kok. Kan temen lu sahabat lu cewek semua. Kan itu kuliah, pas udah kerja. Oh. Begitulah. Ya, Cuman Tapi Instagram lu isinya galau semua. yes. Kenapa tuh? Emang lu galau? Enggak. Oh, emang enggak galau? Ada beberapa yang galau beneran. Oh, galau beneran. Terus Tapi lebih kebanyakan gua konten. berusaha menginspirasi orang dari patah hati. Kenapa emang? Kok ngambilnya patah hati? Padahal kan banyak yang bisa diambil. Iya, kegalauan itu bisa macam-macam. Kenapa harus patah hati? Banyak orang muna. Banyak orang nggak mau mengakui perasaannya sendiri. Emang kenapa kalau lu terluka? Emang kenapa kalau lu nangis? Emang kenapa kalau lu lemah? Sebagai laki-laki, Sebagai semua orang. semua orang kan berusaha Daniel, nggak mau terlihat terluka, Oke. harus terlihat kuat. Pertanyaan gue, emang kenapa kalau terlihat terluka? Emang kenapa kalau hancur? Manusiawi kan, lu manusia cuy. Emang kenapa kalau lu patah hati? Emang kenapa kalau cowok habis patah hati nangisin ceweknya? Kenapa harus pura-pura? Kenapa harus menutupi kayak ya gue nggak apa-apa, gue bisa segala macam, bisa jadi brengsek lagi? Gue mau menghancurkan stigma itu. Kalau maksud lu kalau udah patah hati ya udah patah hati aja gitu. Akuin Nikmatin aja, Akuin diakuin. aja. Nggak perlu, mungkin lu nggak perlu ngakuin ke orang lain. Akuin aja untuk diri lu sendiri. Nikmatin aja. Dari situ. Tapi lu pernah patah hati? masuk bosku. 10 tahun yang lalu Ya. saya bersama dia tuh, bersama Bapak Adrian ini, kami punya mantan. Saya punya mantan. Saya juga 10 tahun ya.
Kan start awal di angkatan saya sama Adrian Apanya? yang buka pacaran. Oh iya, saya memang Terus. Terus Terus 4 tahun kemudian gue putus. Punya lagi, bertahan 3 bulan. Putus. Punya lagi 4 tahun, putus. Ya udahlah. Begitu. Sampai ke bawah mimpi. Enggak juga sih. Ya, yang tadi? Enggak, itu bohong kan. Jangan kamu buka dong. Aduh. Enggak sih, lebih ke arah apa ya? Bukan sedih sih ngomongnya, kayak apa sih, lu punya mimpi dulu sama satu orang untuk bangun masa depan. Karena kalau gua nggak putus tahun depan gua pasti nikah. Pasti. Sama tuh orang. Yoi, gua nggak mau nyebut namanya karena Yang bentar lagi mau nikah. jangan disebut, Bos. Kan bentar lagi mau nikah doang ada. Iya. banyak Pak yang mau nikah soalnya. Banyak. Dari 5 mantan saya, 3 sudah mau menikah. Wow. Ya nggak tahu lah, mungkin bapaknya jenderal kali. Ya kan doain yang baik-baik lah. Nah, gua nggak pernah doain buruk-buruk. Iyalah. Terus lu mau nyari lagi nggak? Berat ya pertanyaannya. Nyari lagi mungkin nanti, cuman nggak dulu. Kenapa? Lu merasa kehilangan? Di dalam diri gua ada yang nggak beres. Makanya gue memilih untuk sendiri selama 2 tahun ini. Yang lu merasa apaan? Kosong, hancur, nggak jelas. Ditinggal mantan. Step awal dari situ sebenarnya. Ya gue punya hubungan serius waktu itu karena serius banget lah, gue udah serius banget. Terus harus putus di bulan September. Waktu itu gue hancur sehancur-hancurnya gue, bener-bener kayak broke plek. 2018 itu. 2018 akhir, Desember tanggal 31. 2019 awal tanggal 1 Januari gue di HI. Hujan-hujanan, gue cuma ngadep langit, gue cuma bilang, Tuhan, gue nggak minta lu kuatin kaki gue. Kalau misal gue nggak minta beban gue diangkat, tapi gue minta kuatin kaki gue walaupun dipatahin pas lagi ngelawan badai. Bikin gue percaya kalau lu tetap kalau Tuhan itu tetap jadi tangan pertama yang ngasih tangannya ke gue untuk bilang ke gue, ayo berdiri lagi. Gue mungkin nggak harus lari dulu, mungkin harus merangkak dulu, mungkin setelah patah karena harus adaptasi. Oke, gue jalan. 2019 berjalan seperti biasanya. Mulai menata hidup lagi, mulai segala macam lagi. Oh ya, November 2018 tuh gue sempet kabur ke Jogja karena gue stres. Gue ke Gua Maria jam 1 pagi. Gue cuma doa doang, minta kenangan hati sampai gue ketiduran. Terus ya di Desember itu gue cuman itu yang tadi gue bilang, start lah 2019 kayak yo fuck 2019, fuck this. Juni bapak saya berpulang. Dari yang tadinya gue berusaha keras untuk kayak fighting, bener-bener gue di titik terendah dalam hidup, kayak gue gak punya siapa-siapa. Dan sampai di titik ini gue memilih untuk tidak bangkit. Kenapa lo milih untuk gak bangkit? Gue gak percaya Tuhan. My God. Sampai sekarang. Sekarang sudah mulai percaya lagi. Oh gitu. Kenapa? Kok bisa? Ya Tuhan gak ada. Dulu. Sekarang lu mulai percaya lagi? Percaya lagi sedikit sih, tapi nggak sekuat gua dulu. Gitu. Maksudnya sekarang ya udah. Maksudnya nggak terlalu gimana banget. Dulu gua sampai detik nggak terlalu menyalah-nyalahkan ya. Sampai gue detik kayak gue kecewa sekali sama Tuhan. Karena gue bilang kan di awal 2019 tuh, itu tanggal 1 Januari loh, jam 00.0001 tuh, 00.01 bener. Gue kan cuma minta, gue nggak minta beban gue diangkat, gue cuma minta kaki gue dikuatin kalau dipatahin. Patahnya pun gara-gara badai, bukan karena dipatahin sama siapa-siapa. Gue udah coba bisa berdiri lagi, merangkak lagi, berlari lagi, dipatahin lagi. Terus ngapain gue harus muji nama dia? Kan lu minta dikuatin. Dia ninggalin gue kok. Kata siapa? Lah bokap gue dipanggil. Tau dari mana dia ninggalin lu? Gue nyatanya gue hancur. Lu yang Tuhan yang ninggalin lu atau lu yang ninggalin Tuhan? Dia ninggalin gue, karena gue gak pernah ninggalin dia. Gue rajin gereja kok. Oke. Dia ninggalin gue kan. Di saat waktu itu akhirnya gue bisa membuktikan ke orang-orang ya, fine, this is my job gitu. Blar, petir. Oh itu lagi naik karir ya? Lagi OTW naik. Oke.
petir di siang bolong jam 1 siang. Gue cuma bisa nangis tuh di sepanjang perjalanan gue pulang Ke Batam ya. Yes. Ya gue bilang kayak ngapain? Gue udah gak percaya lagi waktu itu. Rasanya bener-bener hancur, kosong, gak jelas sampai sekarang. Nah makanya dari situ akhirnya gue memutuskan untuk ntar dulu deh kalau mau punya pasangan. Emang kenapa? Kok sampai punya pasangan ntar dulu? Akan berimpact dong. Berimpaknya kayak gimana? Ketika lo membangun satu hubungan, lo harus mempersiapkan diri lo sepantasnya dong. Masa lalu lo itu tanggung jawab lo, bukan tanggung jawab pasangan lo. Gue gak menaruh beban di pundak dia hanya karena masa lalu gue belum kelar. Masa lalu yang merasa kehilangan. Yes. Jadi lu tunggu pulih dulu, tidak merasa kehilangan, baru mau cari pasangan. Ya, nyari sampai sekarang sih nyari. Cuman sekarang lebih jadi kayak- nyari sekarang. nyari dibilang nyari ya nyari, cuman kayak gue lebih ke arah kayak sekarang kayak ya udah lu nggak nyaman misalnya ya gue dekat sama bukan beberapa orang sih dekat. Ya. Sebutkan. Bercanda. Hati-hati lu. Ya, Ya gua gue gebetannya nih. Gue deket nih terus dia nggak nyaman, ya udah gue nggak berusaha untuk ngejar sama sekali. Oh gitu. Sesimpel itu ya. Yes. Nggak kayak dulu ya ngejar. Kalau dulu kan Padahal kan serunya pas dikejar-kejaran itu kan. dulu Laki-laki nggak, sekarang nggak, gitu. sekarang ya udah. Mati aja gitu. Yes. Gue nggak berusaha untuk ayo dong kejar lagi, no. Mending gue cari duit. Mending gue kerja lembur segala macem cari duit, capek tidur, besok gitu lagi. Pola gue udah kayak robot zombie. Dan lu senang? Seneng karena gue punya duit, nggak senengnya karena gue sendiri. Tapi ya gue berusaha untuk accept the loneliness sih. Karena ya Kehadiran itu. ya karena pada akhirnya lo sendiri. Di kuburan. Enggak. Pada akhirnya lo ya sendiri ya, di hidup lo. Pada akhirnya orang yang pertama mengajak lo untuk berdiri lagi setelah jatuh ya diri lo sendiri, bukan orang lain. Ujung-ujungnya lo sendiri. Gue terbiasa dengan hidup sendiri. Maksud gue kayak orang kayak bilang orang terbiasa dengan jalan ke mall berdua sama pacar atau sama teman ramean. Kalau misalnya nggak temennya nggak jadi atau nonton bioskop, gue nggak. Gue nonton bioskop sendiri. Sering. Dari udah hampir 2 tahun gue begitu. Sebelum Covid. Ya sebelum Covid. Terus Gue makan di Pizza Hut, misalnya makan di restoran sendiri, gue sendiri aja. Gue kayak ya udah emang kenapa? Gue punya duit. nyaman aja. Gue jalan kemana sendiri. Gue lari-lari GBK berkilo-kilo sendiri. Gue. Tapi lu nyaman? Nyaman. Enak. Bahagia. Bahagia. Berarti nggak apa-apa dong kalau misalnya lu nggak punya pasangan. Gak apa-apa. Sampai kapan tapi pertanyaannya? Sampai gue mati kali. Jadi nggak ada masalah nih. Gak masalah. Bener ya? Bener. Tapi lo nggak ada perasaan untuk berubah itu nggak sih? Kayak merasa ada yang salah. Tapi lu nggak jadi homo kan? Enggak. Kalau homo sih enggak. Masih normal. Yakin? Ketertarikan seksual gue masih ada ke lawan jenis. Tapi kalau sekarang gue mikir kayak ketika gue deketin orang nih yang kasarnya seumuran atau ya beda setahun 2 tahun lah, pasti kan omongnya udah ke jenjang tingkat yang lebih tinggi dong, tentang marriage segala macem. Makanya harus cari umurnya yang bedanya 15 tahun pak. Maunya gitu, nanti gue juga sugar daddy aja ya. Oke saudara-saudara. Jadi ketika lu umur 35, pasangan lu umur 20. Enggak, gue nggak kayak gitu. Gue lebih ke arah sekarang kayak ya udah, gue cuma pengen punya banyak duit aja dulu, menikmati hidup aja dulu. Ya sekarang sih udah banyak duit, cuman maksudnya kayak enjoying life aja, menikmati bangun pagi, terus buka laptop, cek kerjaan, full kerja, ya begitu aja. Dan bahagia tadi ya. Yang penting sih sebenarnya ya itu pilihan lu ya. Iya. Mau memilih untuk menikah atau tidak menikah kan, itu kan kembali lagi ke lu juga gitu kan. Ya kita Sebenarnya- juga nggak mungkin kayak ayo dong lu nikah dong, nikah kan siapa juga kan gitu. Sebenarnya kalau bilang mau menikah ya mau sebenarnya, cuman apa ya? Belum dulu untuk saat ini. Bukan belum dulu. Karena tadi lu bilang sampai mati. Makanya gimana sih? Gue mau menyelesaikan masa lalu gue dulu nih. Oke. Terus Dan berharap akan ada perubahan setelah itu. No. Gue tidak mau mengharapkan perubahan apapun di diri orang lain ya. Cuma maksudnya, ya gue mau bisa dibilang mau memantaskan diri dulu aja. Ya nanti dikasih sama Tuhan, ya dikasih syukur enggak juga. Sudah berbuat,
sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau Tuhan nggak, emang Tuhan mentakdirkan gue untuk tidak menikah, bisa masa gue lawan. Berarti lu percaya Tuhan kan? Sekarang sudah Ya. kemarin nggak. Tapi kenapa lu akhirnya jadi percaya lagi? Karena apa? Ada peristiwa apa kan? Pasti yang oh iya dia ada. Apa ya? Gue merasa ada kekuatan di luar kekuatan gue sebagai manusia. Banyak hal. Contohnya? Ya, termasuk ya apa ya? Contoh simpelnya. Ya waktu itu ada teman gue yang datang ke kosan, ujuk-ujuk datang. Lu kenapa? Ternyata tahu saya gila, saya depresi, saudara-saudara. Kayak gue kenal tuh siapa aja. Kayak gue kenal siapa. Padahal gue nggak pernah buka sama siapapun loh. Iya. Di titik gue kayak, oh Tuhan ternyata mengirimkan 2 biji. Itu ke kosan saya random nggak jelas. Tiba-tiba aja waktu itu ya. Iya tiba-tiba. Tiba-tiba. Ya begitulah. Kan waktu itu lu masih ke juga. Apa? Iya. Padahal gue udah buat terapi kan. Iya. Bacaan hari itu juga iya. Ya, tapi Tentang dari hilang. situ gue mulai kayak, oh ada lagi nih objek bernama Tuhan. Ternyata gue masih dipikirin waktu itu. Dari situ ya gue mencoba untuk ayolah kita percaya lagi yuk. Ke diri gue ya, gue ngomong ke diri gue sendiri kayak. Terus gue akhirnya merentet beberapa target gue di 2020 kayak wow ternyata per Oktober pun sudah ter-achieve semua nih, kecuali yang ke Jepang tadi. Sudah tembus lah, apapun udah, finansial, kesehatan segala macam, goals, bener-bener 100% goals, status segala macam kayak oh ya ada apalagi yang bikin gue bisa berdiri di sini kalau bukan kekuatan itu. Begitu. Gila. Dalam banget nih. Ini ngomongnya dari hati nih. Ini gue suka nih. Ya iya dong, maksudnya nih ya. Ini nih gue suka. Gue merasa ada satu kekuatan yang melebihi kekuatan gue sebagai manusia. Iya. Gue merasa kayak oh ternyata doi gue bilang Tuhan tuh doi memperhatikan gue, maksudnya memperhatikan keluarga gue gitu. Gue nggak peduli kalau gue nggak diperhatiin gitu, tapi perhatikanlah. Gue minta dia untuk jaga setiap circle yang kasirnya gue peduliin gitu. Karena gue udah terbiasa sendiri. Ya gue nggak diperhatiin orang juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Gue nggak butuh, udah nggak butuh lagi ya, maksudnya kayak apa ya? Kenapa? Ya mungkin butuh sesekali butuh sebagai manusia, cuman karena 2 tahun terbiasa untuk sendiri, jadi ya udah. Ada ya monggo, nggak ada ya wes. Go. Jadi saya menikmati hidup saya sekarang. Tapi target lu setelah yang lu alami sekarang dan kedepannya biar lu punya semangat gitu loh. Apa ya? Target. Ngomongin target, tahun depan target tentang uang, tentang finansial, tentang kesehatan, tentang negara mana yang harus gue jelajah. Sama sih kayak tahun ini sebenarnya, nggak ada perubahan signifikan, nggak ada. Cuman ya rekening bertambah, saldo bertambah, ya gitu doang. Maksudnya nggak ada yang spesifik harus A gitu. Ya paling mencari pasangan kalau ada, kalau nggak ada ya udah. Tapi enjoy dia sendiri. Iya. Enjoy lah, gue lari berkilo-kilo sendiri aja nggak pernah. Gue nggak pernah. Kemarin berapa? 20 kilo ya? 21 kilo kalau pakai Gojek udah mahal tuh. Ojek. Kalau pakai ojek online tuh udah mahal tuh. 21 kilo tuh. Ya udah, gue kayak. Jadi kalau buat lo yang mungkin mau dianterin 21 kilo murah, masih sekolah aja. Iya. Dia Tapi harus lari. Ya lah, gue ya target tahun depan sih gue sudah di 42 kilo lari. 22 kilo pengennya ya. Wow. Pengennya. Gila. Di mana? Di Bali. Di penutup di Bali. 3 tahun lagi gue 100k ultramarathon. Itu doang sih achievement gue. Lebih Ini ngajakin gua. Ler, Bandung yuk. Ngapain? Lari. Paling 15 jam. Buset. Mata lo meletak 15 jam cuma katanya. Lari, nonstop enggak? Nonstop katanya. Buset.
Iya, ini paling Kalau gitu. kuping lu yang bisa lari gak apa-apa. Gantian kadang kuping, kadang tangan, kadang bulu mata gitu. Karena tahun ini gue cuma gue Dan kaki bikin mulu kasihan. gue bikin di note gue tuh tahun ini gue bisa lari 21 kilo di bawah 3 jam. Achieve. Berapa jam waktu itu? 2 jam 52 menit. 21 Iya di kilo. bawah 3 jam sih, bener. HI sampai Blok A bolak-balik. AI sampai Blok A balik lagi. Gila, lumayan Pak, jauh Pak. Gila. Tahun depan kita coba ke 42K. 3 tahun lagi saya coba di ultramarathon 100K. 3 tahun lagi, Yes. umur 28. Yes. Karena itu milestone. Jakarta Bandung, Yes. lari Lari nonstop. non-stop 15 jam. Gila. Mau coba bareng sama saya 15 jam? Saya Gue tunggu lo di Bandung. Gue tunggu lo di Bandung, gue udah lari di Bandung. gue temenin lu di Jakarta, nanti gue ketemu di Bandung. Iya. Startnya bareng, finishnya gue duluan. Seperti itu. Milestone gue lebih kayak gitu sih, Mas. Lari, punya duit yang gue targetin, sama beli rumah sih. Mau beli mana? Bintaro atau BSD. Kebetulan gue lagi ada penawaran menarik di Bintaro. Tidak jadi saudara-saudara. Ya serius, gue pengen beli rumah di ya kawasan 2 itulah atau apartemen. Sebenarnya gue pengen beli rumah karena gue pengen punya anjing doang sih. Iya sama, gue juga pikir gitu. Gue juga pikir kapan gue beli rumah? Karena gue nggak mau beli rumah, karena gue maunya punya anjing. Iya, kalau gue beli apartemen sebenarnya bisa aja dari sekarang gue Bisa. nyicil apartemen bisa dengan penghasilan gue sekarang kan kayak aduh nggak bisa punya anjing buat apa gitu. Emang nggak boleh? Banyak apartemen kan anjing berisik, anjing nggak bisa diem kan, bukan kayak kucing. Makanya Monda sukanya biar kucing. Ya Ya. nggak berisik. Sama makanya gampang, Mandiri dia juga. mandiri. Iya. Lu coba deh. Oh, lu belum pernah ya? Kalau Monda bareng sama Monda masuk nih, masuk depan ngek, datang kucingnya baru datang. Gitu. Oh iya. Iya, jadi pagi-pagi Monda berangkat, kucingnya berangkat gitu. Lucu. bener. Berangkat kemana? Tahu. Luar enggak tahu. Ketemu sama om kucing yang lain gitu kan. Iya, nyari makan di luar gitu. Mandiri. Iya, mandiri gitu bedanya. Gue juga baru tahu dari Monda. Loh, Iya. enak juga ya. Tapi kalau kita punya kucing, katanya Monda kita jadi babu ya. Iya. Iya. Kalau kita punya anjing, kita kayak Kita raja. rajanya. Iya. Bedanya sih gitu. Karena gue beli rumah sama tujuan itu doang, cuma pengen punya anjing doang. Sama kalau ditanya sama calon mertua nanti, kamu sudah punya apa? Udah punya rumah, Om. Kenapa? Gitu. Wow. Keren sih. 3 tahun lagi. Berapa tahun lagi? Punya rumah 2. 2 tahun lagi. Cash. Ya KPR 10 tahun. Cash sih bisa, tapi kalau gue sih bikin perhitungan Cash flow. kalau perhitungan kalau cash keras dengan budget 700-800 juta gue 5 tahun lagi lah. Kalau gue KPR 2 tahun lagi. Udah dibikin perhitungan matematika lah, karena angka nggak pernah bohong. Puisi itu bohong. Puisi itu bullshit. Karena saya penulis puisi dan saya bullshit. Oh, jadi konten lu semua bullshit semua. Yes. Cinta itu bullshit. Bagi lu. No. Cinta itu bullshit. Ya bagi lu. Kalau mungkin ada orang di sebelah sana yang bilangnya enggak bullshit, bisa juga. Tahu nggak kenapa pernikahan itu bisa berlangsung lama? Kenapa? Komunikasi. Oh iya jelas. Iya. Makanya gue bilang cinta itu bullshit. Gue baca buku. Pondasi utama pernikahan adalah seks. Ya karena memang itu tujuan pernikahan dong. Ya. Ketika lu tidak bisa bereproduksi ya pernikahan lu aneh berarti kan. Anulir. Iya. Terus Cinta bunga-bunga dalam perut sih. Kupu-kupu dalam perut lu yang berterbangan gara-gara cinta itu. Teori ya yang ngomong ya, bukan gue ya, gue lupa bukunya siapa, tapi bertahan cuma 5 tahun. Lu mau tiap hari kayak gaya apa kayak ininya kayak terbalik kayak gaya digantung kayak diikat kayak segala macem, ngeri. digantung gimana ya? Nggak tahu. Makanya di atas digantung gini. Ya begitu ya, saya nggak mau bayangin sih. Gue kebayangin anjir gimana sih? Mau situ. Mentok di 5 tahun. Ya ketertarikan terhadap tubuh pasangan gitu. Ya maksud ya lu bayangin aja 5 tahun berturut-turut. Ya seumur hidup lu ketemu badannya itu mulu. Yang bikin bertahun-tahun apa? Emang lu kalau ketika lu udah tua, udah impoten, istri lu udah menopause? Apa yang bikin bertahan? Berarti lu setuju poligami dong?
Bukan poligami dong. Ini belum kelar. Ketika lu udah tua nih sama istri lu, kan nggak mungkin lu having sex lagi kan? Yang lu omongin apa? Ih, itu dia tetangga baru beli mobil baru. Iya, kemarin juga baru beli ini. Komunikasi. Oke. Cinta ada karena komunikasi sebenarnya. Jadi gue bilang kayak cinta itu bullshit. Yang penting komunikasi. Yes. Jadi harus belajar komunikasi. Yes. Belajarlah di UBM karena dia lulusan UBM. Nggak promosi. Tidak promosi. Mampus. Mati gue. Oke, gue rasa cukup ya. Udah cukup boleh? Cukup, luar Ya. biasa. Kita Thank you bisa. banget udah. Thank you banget. Susah banget ngontak dia nih. Iya benar. Bohong saudara-saudara, mereka yang sok-sokan aja. Susah banget. Serius susah. Jadwalnya dia tuh pokoknya ngobrol sama tembok kayak gitu. Jadwalnya dia itu aja. Karena gue seneng ngobrol sama tembok dan keyboard laptop gue. Keyboard laptop. Iya. Karena mereka yang mengerti perasaan gue. Oke. Jadi apa nih kira-kira mungkin ada pesan atau gimana buat yang penonton mungkin Misalnya baik ngobrol sama tembok gitu. Gak ada atau gimana gitu something apa tentang apa gitu Pembalasan dendam terbaik adalah meningkatnya kualitas diri. gitu ya. Ketika diri lu makin berkualitas, lu bisa dengan gampang nutup mulut orang-orang yang meremehkan lu dengan pencapaian lu. Dalam sekali. Yoi dong. Oke, terima kasih Francescology. Ya, Instagramnya. Francescology. Instagramnya yang luar biasa, penuh dengan makna kebohongan. Betul sekali. Tapi dibalik itu, Langsung unfollow ya? Gak apa-apa. tapi dibalik itu penuh dengan bisa swipe up. perjuangan Ah, yang iya, berdarah-darah. Betul. Ya, itu Yoi. luar biasa lagi dan sangat bermakna. Thank you banget udah kesini. Thank you ya, thank you. Saya serangan jantung saudara-saudara. Oke Thank you, guys, thank you, thank you, terima thank you. kasih. Sampai jumpa di Thank you. episode selanjutnya. Ya, sampai jumpa. Dadah.